ya kan, segenap para alim ulama, para guru kita, Ustaz Didi, Ustaz Sumantri, segenap para orang tua, segenap para sepuh, wabil khusus Sahibul Bait, Bang Ajib, staf keluarga besar, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang beliau korbankan, apa yang beliau sedekahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digandakan pahalanya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balas. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 05, Bapak Ugi, segenap bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Majlis Ta'lim Al-Abror, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, ma'unah, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita pasang niat terlebih dahulu. Niatkan dulu kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang menuntut ilmu, memperbaiki amal ibadah, bertaubat kita kepada Allah, bersyukur atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Niat dalam rangka menghidupkan syiar Islam, menghilangkan kebodohan. Niat dalam rangka untuk senantiasa kita ibadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik hidayah kepada kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah lapangkan hati kita. Allah luaskan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak kepada Allah dan Rasulnya. Diberikan kemudahan, kelancaran dalam usaha kita, diberikan kelancaran, kemudahan dalam aktivitas kita, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan susah yang kita hadapi. Semoga diri kita, keluarga kita, harta benda kita, lingkungan kita, bangsa, negara kita dijaga oleh Allah dari berbagai musibah, malapetaka, bala bencana. Semoga rumah tangga kita jadikan sakinah, mawaddah warahmah, keturunan kita jadikan yang soleh dan solehah, berbakti pada kedua orang tua, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Semoga yang sakit di antara kita dan keluarga kita, jamaah kita, serta keluarga kita, yang mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, sebuah lahir dan batin, yang telah pulang rahmatullah orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, wabil khusus yang dihalukan almarhumah ibunda Hajah Mas Nabi Haji Sayyidi Tumaila Ruhya Haji Abdul Ghani bin Haji Asmawi, wa ila Ruhi Haji Hamdi bin Haji Dahir Tumaila Ruhati Haji Asur binti Haji Asmawi. Dan kita doakan para almarhumin yang wafat di Gaza, semoga Allah wafatkan sebagai syuhada. Mereka para mujahidin, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, pertolongan, Allah berikan kemenangan. Allah hancurkan Zionis Israel beserta tentara dan sekutu-sekutunya. Segala hajat kita semua mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadi niyat wa ala kulli niyatin sholihah. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمني علما أفقه به أوامرك ونواهيك. Ya Allah, berilah saya petunjuk, ilmu yang dengan ilmu itu saya bisa memahami segala perintahmu dan laranganmu. Warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin.
berilah saya pemahaman. Dengan pemahaman itu saya bisa membela agamamu. Allahumma rizukni rahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, berilah saya petunjuk, pemahaman para nabi, pemeliharaan para rasul, petunjuk para malaikat muqarrabin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrizni min zulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatika wanshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakan saya dengan cahaya pemahaman, keluarkan saya dari kegelapan keraguan, bukakan saya pintu-pintu hikmahmu dan rahmatmu ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi ziarah. Ziarah itu berasal dari bahasa Arab yang zara yazuru ziarah, artinya mengunjungi. Ziaratul kuburi, mengunjungi kuburan-kuburan. Ziaratul maridi, mengunjungi orang yang sakit. Ziaratul marid, mengunjungi orang sakit. Ziaratul Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwar, mengunjungi Mekah al-Mukarramah yang dimuliakan dan Madinah Munawwar. Jadi ziarah artinya mengunjungi. Maka orang yang ziaratul kubur berarti tidak cukup dia baca Yasin, tidak cukup baca tahlil, tidak cukup dia berdoa, tapi ruh dan jasadnya kudu nyampe ke kuburan. Namanya ziarah. Di rumah aja tahlilan. Di rumah aja saya doain orang tua. Di rumah aja lah saya doain almarhum. Itu bukan ziarah, namanya doa. Kalau ziarah artinya ruh dan jasad kita berangkat ke kuburan, nyampe, namanya ziarah. Saya cukup baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Apa dikatakan kita tawaf? Yang dikatakan tawaf yang interim Ka'bah, kan begitu. Berarti kan kunjungin Ka'bah. Enak banget kalau cuma cukup baca tahlilan, yasinan, di rumah dikatakan ziarah. Kalau aja kita di rumah muterin baik, kagak perlu penting labbaik Allahumma labbaik. Ya, itulah namanya ziarah. Hadirin yang berbahagia, lalu apa hukum ziarah? Kita akan berziarah, kita sekurang-kurangnya mengerti amaliyah ziarah. Apa hukum ziarah? Yakni kata Imam Ghazali, ziyaratul kuburi alal jumlati mustahabbatun alal jumlati. Ziarah kubur secara umum itu disunahkan. Secara umum disunahkan. Litadzakuri wal iktibar. Kata Imam Ghazali, dalam rangka tadzakur, mengingat kematian. Rupanya mengingat kematian itu disunahkan. Ya, disunahkan. Kenapa disunahkan? Menjadi rem dalam hidup. Orang kalau nggak ingat mati, gayanya itu apa baik ditabrak, nggak kenal halal, nggak kenal haram. Yang penting menang, yang penting kenyang, yang penting dapat. Nggak ingat mati. Tapi orang ziarah
itu tujuannya untuk mengingat mati. Inilah yang disabdakan Rasul, kafa bil mauti wa'izun, cukup dengan kematian menjadi nasihat. Sebab kok kematian, kuburan yang menjadi nasihat? Karena orang dalam kehidupan biasanya dinasihatin sama orang tua kagak mempan, dinasihatin sama mertua kagak mempan. Nah, nasihatin sama temen, alah lu jagoan juga gua ilmu agama begitu. Nasihatin sama guru agak ada juga, nasihatin sama agama nggak masuk. Tapi kalau nasihatin sama kuburan, iya, ziarah ke makam Fir'aun. Dulu masih hidup Fir'aun itu gagah perkasa, menjadi penguasa. Siapa yang gak kenal Fir'aun? Saking gak kenalnya, namanya angker kalau dipakai orang sini. Coba Pak, ada gak? Bapak Ibu nih punya anak lahir, Rot, ada gak keinginan namanya Fir'aun? Gak ada. Berarti kan nama itu angker. Betul tidak? Angker. Wah, namanya Fir'aun adalah angker. Nah, jadi ternyata yang gagah perkasa itu ternyata terwujud mati dan sangat ramai. Datang yang diabadikan Quran, yakni korun. Orang, siapa yang nggak kenal korun? Korun itu kan konglomerat. Ya. Kata orang sini mah duitnya kagak ada serinya. Saya bingung gitu. Di mana-mana duit itu pasti laku karena ada serinya. Saking banyaknya nggak ada serinya, apa laku? Nggak laku ya. Sebab kalau tidak ada seri, berarti kan anak kita kan punya duit mainan tuh, duit monopoli, bisa laku kalau nggak ada serinya. Nah, jadi saking kayanya dia punya kekuasaan menjadi gubernur, kaya raya. Siapa yang tidak kenal dia? Korun. Mati lumayan. Namrud kuasa masa Nabi Ibrahim mati. Makanya ziarah itu jangan cuma kuburan para wali, ziarah kuburan para nabi. Datangin Firaun. Ya, kita nih yang tambung, apa tambung itu? Susah dibilangin. Rasa paling jago, rasa paling kaya, datang ke Firaun. Itu kan terbujur aja dia mumi kan. Nggak bisa apa-apain Firaun. Iya ya, bakal begitu juga. Berarti kan sama orang tua nggak bisa nasihat, sama mertua apalagi jauhan, sama guru ya Allah, sama teman ya, sama kematian. Makanya hati keras nggak usah minta nasihat sama yang hidup. Kenapa? Apalagi sama teman, kita tahu kartunya dia udah datang ke kuburan. Supaya apa? Melemahkan kesombongan kita, melemah lembutkan hati kita yang keras. Ditazakkur untuk mengingat kematian. Makanya hati keras karena jarang ke kuburan. Hati keras jarang ke kuburan. Makanya ada teman saya main ke rumah dia, Pak. Rumahnya yang ada tangganya, kayak gini lah, ada tangga. Cuman pas di bawah tangga itu ada bata merah, di situ persis itu, ya kuburan. Pas begitu sebelum saya assalamualaikum, pas saya lihat astagfirullah, nama teman saya. Enggak lama teman saya keluar dari pintu. Innalillahi. Apa ini? Saya pikir
ini kuburannya, yang itu berdiri siapa? Ternyata dia itu bikin kuburan, terus nisannya nama dia supaya mengingatkan kematian. Keluar rumah lewatin, lu jangan macem-macem, lu bakal dipendem. Pulang dari mana-mana, masuk ke rumah, lewatin kuburan, ingat tadi. Bapak kalau misalnya itu, ya ibu-ibu mau tidak mau setujuin suaminya, apa di kamar bikin kuburan. Bilang, papi, mama ya, kita kerenan dikit lah. Papi mami ya. Papi, bapak ini apa ini? Apa maksudnya? Biar lo ingat. Iya, papi supaya ingat kematian. Oh, gitu. Papi ngaji di mana? Al-Abror, pantes. Pulang ngaji bukan bener. Suruh mat setan apa? Siapa gurunya? Ustaz Taufik. Ya, orang PA di luar. Agak beres sudah. Ya, jangan, tenang aja. Papi adil. Samping papi dan kuburan papi. Makin serem aja tuh. Iya. Nah, gitu. Gak apa-apa dipraktekin mah. Ya, kalau disetujui, ya. Kalau disetujui. Kalau enggak ya gak apa-apa. Ngomong ingat doang. Namanya ingat kembali. Seru gitu. Iya. Ya itu tadabbur, mengingatkan kematian, dan itu disunahkan. Wal i'tibar, makanya niat ziarah yang pertama itu menghidupkan sunnah Rasulullah, karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menghidupkan sunnah Rasulullah. Dengan yang ketiga mengingat kematian. Ini nih, iya ya, gua mati. Kalau kematian, kuburan cuma dua. Kalau nggak nikmat kubur, siksa kubur. Sebelum nyampe ke situ, amal soleh. Udah gitu. Saya nggak bisa baca Quran, yalah liatin di Quran aja. Liatin. Kalau bisa baca memang liatin, dengerin. Ya, karena kan orangnya kan hebat, kadang saking teknologi canggih. Yang baca Quran, HP-nya bukan orangnya. Orang-orang tuh saking canggihnya, wah, ilmu pengetahuan luar biasa. Iya, yang baca Quran bukan orangnya. Itu Quran di setel, mulai belum tidur, sampai pulas, sampai subuh. 30 juz bolak-balik. Saban hari, saban malam. Hatam itu sebulan hatam, semalaman hatam. Orangnya ditanya, ada berapa ini? Kagak bisa baca Quran. Berarti kan yang pintar apa tuh? Orangnya apa ya? Oh gitu. Orang karang. Tadi alasannya ketimbang kagak, iya dah. Terserah gue dah. Terserah. Orang karang memang bisa alasannya ya. Nah, hadirin yang berbahagia itu. Wal i'tibar, mengambil pelajaran bahwa pertama, siapapun pasti mati. Apapun pangkat jabatannya pasti mati. Taruhlah paling tinggi sebagai seorang negarawan, presiden, banyak mantan presiden mati. Soekarno mati, Soeharto mati, Gus Dur mati, menteri bawahannya mati, ya. Gubernur mati, wali kota mati, camat mati, lurah mati, RW, apalagi RT. Ya, RT sini mah banyak umur dong. Ya. Udah sampai kiamat ya. Kita udah pada mati. Dia bingung mau ke Al-Abro, cuma udah mati. Toko ada pelangap promo,
Atau malaikat yang 5 tuh. Iya. Iya. Bingung udah pada mati. RW udah pada mati semuanya. RT di sini doang kan. Dan sehat walafiat RT ya. Allah berikan kekuatan lahir batin. Hadirin yang berbahagia mengambil pelajaran ya bahwa semuanya akan meninggal dunia. 3 yang antar, cuma 1 yang ninggalin. Pertama, hartanya, keluarganya. Cuman saya udah habis dipendam, ditahlilin, pulang. Nah, yang kedua, hartanya, motornya ikut nganter, mobilnya ikut nganter, sampai skuternya juga ikut nganter. Ya, udah dikuburin, pulang. Maka dia tinggal dengan amalnya. Iya ya, kalau saya kagak sholat, saya nggak punya amal, gimana nasib kuburan saya? Kalau saya tidak ibadah, tidak mengerti agama, bagaimana nasib kuburan saya? Gimana saya itulah ya, ambil pelajaran ya, ini. Makanya ketika di situ ya Fir'aun jadi contoh buat kita. Korun jadi contoh, Namrud jadi contoh, orang-orang soleh. Jangankan ya tiba preman pasar, Namrud, Fir'aun aja mati Pak. Fir'aun aja mati, preman pasar udah kayaknya kagak mati. Fir'aun aja mati, preman pasar galakan dia daripada Fir'aun mati. Ya itu ngambil pelajaran. Dan ada 2 dari orang soleh, dari orang yang toleh. Orang yang soleh, bayangkan kuburannya. Bagi nanti nih tanggal 2 Desember kita datengin orang-orang soleh. Mereka didatengin kenapa? Jelas, pertama dia punya jasa dalam urusan agama sebagai pendakwah Islam, penyebar Islam. Urusan negara, mereka berjuang untuk tanah air yang kemerdekaannya kita yang nikmatin. Mereka tidak sempat menikmatinya, kita yang nikmatin kemerdekaan. Karena punya jasa, akhirnya kita datengin tuh orang-orang soleh. Disitulah ternyata kita kenal Sultan Hasanuddin. Mereka bukan cuma putra Sunan Gunung Jati, tapi dia membentengi, menahan VOC masuk daripada untuk masuk ke wilayah ya. Bertempur, berperang, membuat kerajaan turun temurun terus dalam rangka apa? Untuk mengusir penjajah. Tapi dia tidak sempat menikmati kemerdekaan, kitalah yang menikmati kemerdekaan. Insyaallah ya, rupanya dimuliakan. Kenapa? Karena dia berjuang baik untuk agamanya maupun untuk bangsa dan negara. Nah itu kalau kita pengen mulia jadi orang seperti itu, contohnya seperti itu. Saya berjuang untuk agama. Apa? Setiap malam Jumat saya sedekahin air putih, alhamdulillah. Malam Jumat saya datang, alhamdulillah. Malam Jumat saya doakan kaum muslimin muslimat mukminin mukminat, khususnya yang di Gaza. Mudah-mudahan doa kita ini jadi pasukan putih di sana. Amin. Kalau nggak putih, ya paling nggak orange lah. Soalnya kelihatan Israel mau perang, mau nembak, gak tahu wajib hebat. Nembak nggak mati-mati. Tahu-tahunya doa dari sini. Amin. Omongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kan boleh jadi. Ya. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu. Bayang, nih yang hebatnya orang mati bisa menghidupkan ekonomi orang hidup. Contoh di Banten, Sultan Hasanuddin dari Depok, Solo, ya dari itu
Indramayu sono, dari Cirebon sono, dari Brebes, dari Pekalongan, dari luar Jawa, dari luar negeri. Bahkan orang luar negeri datang, mungkin dia kafir tapi mempelajari sejarah. Dia datang ke situ dalam rangka apa? Mengambil iktibar pelajaran. Kita di situ orang datang dari mana-mana, berkah untuk orang sono. Ada yang jual emping, ada yang beli, ya kan? Segala macam berkah. Kok bisa demikian? Orang bisa datang kok dari mana-mana. Bukan beli emping, emping mah di sini juga ada. Bukan beli segala macam. Tapi karena kita ziarah ke makam orang soleh, pulang mikirin saudara kita, pulang mikirin tetangga kita. Gak enak kalau nggak ada buah tangan. Akhirnya beli emping di sono. Kan begitu. Nah, iya. Bayangin. Jadi yang hidup numpang sama yang mati, Pak. Kembalikan kita yang mati. Kira-kira ada nggak yang ziarahin? Orang lain mah jauh dah. Anak dewek dah sama bini. Kira-kira ingat gak nih kalau Jumat ziarahin gak kuburan kita? Kadang-kadang ya Allah itu alam-alam udah 1,5 meter. Kuburan gak kelihatan. Ada kuburan bapak gue ya? Udah mana ya? Kuburan bapak. Wah Ari tuh pengen ngorek. Ya. Saking lamanya. Mungkin setahun kali kagak datang-datang. Kuburan bapak kita udah tutup alang-alang. Masya Allah ya. Itulah pelajaran orang-orang soleh. Sebaliknya, ya, kalau orang soleh akhirnya membangun motivasi buat kita yang ini. Beginilah orang tahu soleh, punya jasa, para wali-wali Allah. Begini enak orang datang mendoakan segala macam zikir dan sebagainya. Tapi kalau Fir'aun, kalau orang toleh, orang jahat mati, tetap diziarahi. Cuma kita melongok doang. Hah? Begitu ya matinya orang jahat Fir'aun. Nggak ada yang di depan Fir'aun itu jasadnya itu walaupun dimumikan, nggak ada yang tahlilan, Pak. Nggak ada, cuma pengen, doang. Ya, coba lihat. Iya. Jangankan preman pasar dah mati gitu. Apa iya kita ini kuburan preman pasar tahlilan lah? Enggak ada. Ada kok alhamdulillah mati juga lu ya. Begitu kan? Iya. Nah itu. Tiba pelajaran. Yang di situ kita tahu ya hanya import apa? Sejarah. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyaratul quburis sholihin mustahab. Menziarahi kuburan orang-orang soleh, para syuhada, para aulia itu disunahkan. Alhamdulillah orang-orang kita ini punya semangat mencintai para aulia. Jadi datang ziarah berangkat karena kecintaan kepada orang-orang soleh ini luar biasa. Dan kita ini kan sama artis aja, masya Allah. Tapi orang perempuan nonton sinetron, artisnya itu, fansnya dia. Artis nangis dia nangis. Saya heran ya. Artis nangis dia nangis, Pak. Artis susah sedih, ikut susah sedih juga. Ya Allah, segitunya ikut. Segitunya. Kali dia mau bagi duit artis gitu ya. Sampai segitunya. Nah, orang soleh yang kita teladani. Jangan jauh-jauh emak kita ya. Ya Allah, pulang dari rumah, emak itu lagi di atas sejadah, sholat tahajud. Ya Allah. Habis tahajud, mak zikir, baca Quran, baca Yasin, tahlil. Selesai itu angkat 12 tangan, doain. Yang didoain buat siapa? Kita anak. Yang
jarang doain orang. Jasa. Bapak kita, kita sekarang keluar rumah puyeng kan? Ya betul tidak? Mikirin siapa itu? Mikirin kita, anak. Ya, kita kan tinggal nerima warisan. Ya kan? Seperti itu. Contoh dan teladan orang-orang tua kita. Masya Allah. Luar biasa. Maka ditabaruk dalam rangka ngalap barokah orang soleh itu. Bapak kita orang soleh, bapak kita orang soleh. Datang ziarah soleh, ngalap barokah mak baba. Yakin mak baba di kuburannya aja doain kita yang hidup. Ya, jangan kita cuma sekedar perlu doang. Pengen nyulatin datang kuburan mak baba kasih tahu nih, pengen nyulatin anak saya, cucu mak baba. Gitu. Ya, doain biar tamunya banyak, amplopnya juga kan lumayan pak. Aduh, iya. Main mah ya, udah cuacanya terang, ada hujan, yang datang banyak, rezekinya banyak. Ini kan cucu emak baba juga, gitu. Apa itu apa? Ya anak itu yang lagi doa buat emak babanya itu. So, disuruh emaknya itu melawan juga. Iya, kita ngelawan mulu kita kalau bawa kita. Nah itu, pertama bacain Yasin ini ya. Selesai ngoret ngomong begitu. Doain mak ya, Pak, saya mau nyunatin bocah nih. Ini kan cucu mak baba juga ya. Ada cuacanya terang, tamunya banyak yang datang, rezekinya luas, mudah-mudahan ya. Udah mak cukup udah mendung ini sore saya pulang. Mau main dasar sedang kalah lo. Ya begitulah emang kayaknya kita pak. Ya. Kalau lagi susah doang kita ke kuburan. Ya, ke kuburan nangis ya depan kuburan. Mak, hidup susah banget ya. Lu apa yang mati? Lu apa yang mati? Kan pastinya bapak kita nggak bisa ngasih kerjaan. Iya. Ya, betul nggak? Iya. Itu kan dari Al-Kubur ada channel. Ya. Salawat ya. Jadi ngomel mulu lagi. Gimana ya Pak, Pak, ya gimana ya? Gitu. Bagus sama bapaknya kagak komen itu. Tapi kabur. Jadi orang goblok kita ini. Artinya kita doain ya Allah wasilah karomah orang tua saya, kemuliaan bapak saya, jasa-jasa baik mereka ya Allah saya bertawasul berwasilah ya Allah mohon ya Allah berikan saya A B C D begitu dunia minta kerjaan sama emak bapak di kuburan. Juga kita orang lagi ini udah meninggal dunia mau kawin kagak usah ngomong. Mau kawin lagi ya mohon maaf ya. Iya. Ini ngomong. Bagus bini kagak komen bang. Kata bini ya udah bang, begitu. Ya alhamdulillah disetujui pulang 5 meter mikir yang ngomong siapa ya? Ini apa setan? Baik hadirin yang berbahagia. Jadi mengunjungi makam orang soleh, para syuhada, para aulia itu adalah sunnah mengharapkan tabarruk, ya, mengharapkan keberkahan dan pelajaran-pelajaran di dalamnya. Jadi itulah, bukan kita minta kuburan, bukan. Kita berwasilah bertawasul ya Allah dengan kemuliaan wali ini, dengan karomah orang tua saya, kemuliaan orang tua saya, emak bapak saya, ya Allah kabulkan hajat saya Allah. Mintanya sama Allah wasilah kemuliaan karomah orang tua, wasilah kemuliaan karomah orang soleh, para al-auliya gitu.
Nah, mereka kita yakini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya jasa untuk agama dan bangsa ini. Ya, bukan minta sama kuburan. Nah, orang Wahabi syirik kubur yuk, biarin aja dia. Apa kita aru-aruin, nggak usah. Ya. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, ziaratul kubur itu tujizuha madzhabul muslimin. Menurut madhab ulama bahwa ziarah kubur itu dibolehkan, disunahkan, dianjurkan. Nggak ada masalah. Yang mempermasalahkan cuma orang Wahabi doang. Ya. Dan nggak usah ditanggepin. YouTube-nya jangan di-setel, jangan. Ya. Kalau itu ditonton ini kita yang stres. Ya, nggak usah di-setel. Kalau setel, ini aja nih. Al-Abror, TV Al-Abror. Ya. Bikin channel. Hanya minta channel Bang Haji deh. Baca. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri an ziyaratil kuburi fazuruha rawahu Muslim. Jadi dahulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, kata Rasulullah. Kenapa ada larangan? Karena kondisi keimanan sahabat pada saat awal-awal Islam masih lemah. Dikhawatirkan nanti ya madorotnya banyak. Mungkin diantaranya nyembah kuburan. Mungkin diantaranya pada saat itu bahkan orang perempuan meratap ya. Meratap tahu meratap. Kalau misalnya suaminya meninggal meratap juga. Pokoknya nggak terima. Akhirnya kegawakan. Bang, jangan meninggal bang, jangan tinggalin saya bang, kesian bang, bocah masih kecil bang. Bang, jangan tinggalin bang. Kalau Allah kasih hidup itu, lakinya hidup lagi. Ya udah kalau begitu mati bareng dah yuk. Mau nggak ini? Hah? Mau nggak? Enggak. Udah bang maaf dah nggak jadi dah saya ralat. Dari dalam tinggal aja. Kondisinya keimanannya masih lemah. Belum mampu menerima, belum mampu keimanan, kesabaran karena dahulu. Ketika keimanan sahabat sudah kuat, Allah fasuruha. Sekarang ziarah kuburlah kalian. Kenapa? Manfaatnya banyak. Jadi tadabbur mengingat kematian. Wal itibar mengambil pelajaran. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fasuruha." Dulu pernah saya larang kalian ziarah kubur karena keimanan masih lemah. Ala fasuruha. Sekarang ziarahlah. Kenapa? Fa innahu yarikul qalb. Yurikul qalb, karena hati ziarah ini bisa melembutkan hati yang keras. Jadi hati kita keras karena dosa-dosa, karena tidak bertaubat. Karena kita, kenapa kita tidak bertaubat? Karena kita tidak mengingat kematian. Terlalu cinta kepada dunia, lupa akhirat. Akhirnya kita rauk-rauknya dunia, meninggalkan halal dan haram dengan cara apapun kita. Yang penting kenyang, yang penting menang, yang penting dapat. Masa bodoh itu halal atau haram. Nah, hati keras. Ketika hati keras, datang ke kuburan, yurikul qalb, ya Allah. Nah, maka hati jadi lapang lagi, lembut lagi. Itu Pak. Jadi kuburan itu kababil mauti wa hisab. Cukup dengan kematian menjadi nasihat. Dengan kuburan, iya, saya bakal mati. Saya bakal dipendam. Jasad saya bakal dimakan cacing-cacing.
Siapa yang nolongin saya saat itu? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun saya harus menyembahnya di dunia, harus beramal soleh. Nah, itu akhirnya sadar saat itu, ya. Bahkan waktu mi'ul air mampu meneteskan air mata. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Meneteskan air mata pertama kalau kita ziarah ke makam orang tua, kita mohon ampun kepada Allah karena kita belum sempat berbuat baik kepada orang tua, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa tua saya, ampuni dosa tua saya. Ya Allah, belum bisa berbuat baik. Semasa hidup mereka saya bikin kesan dulu, ya Allah, ampuni. Berlinang air mata, berlinang air mata. Kadang kita berlinang air mata ziarah ke makam orang soleh. Kenapa? Mereka yang dimuliakan oleh Allah, kita manusia yang kotor. Bagaimana kita ingin mencontoh mereka untuk kita bisa pengen punya derajat seperti mereka. Menangis berlinang air mata. Berlinang air mata, ingat dosa-dosa dan kesalahan. Itulah kita manusia. Wa tudzakirul akhirata, mengingatkan bahwa kehidupan akhirat akan terjadi. Ya Allah, nanti ketika dibangkitkan dari kubur bagaimana nasib saya? Nanti ketika digiring ke pengadilan bagaimana ya Allah? Nanti melewati jembatan Sirat ya Allah, bagaimana? Tidak, sementara saya belum bisa beramal soleh. Ayo ingat akhirat. Wala taqulu hujran, dan jangan berkata buruk. Ya, jadi seperti itu. Banyak manfaat ziarah kubur. Ziarah-ziarah, apalagi kuburan orang tua. Ya timbang doa Fatihah mah iya betul, tapi tidak dikatakan ziarah. Tidak dikatakan ziarah itu ruh dan jasad kita ke kuburan. Itu ziarah, mengunjungi namanya. Itu dalilnya. Jadi itu dalilnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah disampaikan oleh Jibril, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu Allah memerintahkanmu untuk mendatangi kuburan ahli baqi, ahli kubur baqi. Baqi itu yang isi Rasul di situ, para sahabat di situ, orang-orang mulia dikuburin kan di baqi itu banyak, para syuhada. So, terus ngapain? Fastaghfirullah, mohon ampunlah kepada Allah untuk ahli kubur baqi. Rasulullah diperintahkan oleh Allah lewat Jibril untuk ziarah ke baqi, kuburan baqi yang ada di baqi. Ngapain? Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ampunan dosa-dosa kepada ahli baqi. Rasulullah disuruh untuk ziarah, luar biasa. Makanya Rasulullah ketika diperintah itu ya hampir sering. Bahkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ila al-baqi. Rasulullah ketika mendapatkan giliran untuk bermalam di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu seperti di penghujung malam. Kita ini kan penghujung malam kan mendekati subuh lah, taruhlah jam 3 ya, penghujung malam itu ke kuburan. Ngapain? Fastaghfirullah, mendoakan, mohon ampun kepada Allah untuk ahli baqi. Ketika di makam ahli baqi, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun wadan ajalun wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu salam yang diajarkan Rasulullah. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian semua, dara qaumin mu'minin,
penghuni rumah kaum orang-orang mukmin. Subhanallah. Ini komplek rumah orang mukmin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takum ma tu'aduna ghadan mu'ajjal. Akan sampai besok kepada kalian apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga. Jadi dijanjikan adalah surga. Wa takum ma tu'aduna ghadan mu'ajjal. Surga. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa inna insyaallah laikun, sesungguhnya kami yang hidup sekarang ini akan menyusul kalian. Tuh. Baru Allahumma ighfir li ahli baqiil qarqad. Ya Allah ampunin dosa ahli kubur baqi al-qarqad. Jadi inilah kita mencontoh Rasulullah ketika masuk kuburan, komplek pemakaman orang tua kita, guru kita, orang-orang soleh, para pejuang, orang-orang kuburan. Kalau kita kan kober itu diambil dari kobrun itu kubur, bahasa Arab. Bahwa orang kita ribet ngomongnya kobrun. Udah dah, orang sini kober aja. Udah kobrun itu kubur, kubur itu kuburan. Jadi sehingga udah bahasa Arab itu di Indonesia kan menjadi bahasa kita jadi. Iya, kuburan kita kuburan. Iya. Makbaro itu asal katanya kobaro, kubur. Iya, makbaro itu menjadi isim tempat. Makbaro yang dikuburkan, yang dimakamkan. Mau makbaro mana? Makbaro emak. Berarti tempat di mana emak dikuburin. Di kuburan. Nah, hadirin yang berbahagia, kita mencontoh Rasulullah ketika ke makam emak. Kita juga assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah lahikun. Ribet kepanjangan. Nah, assalamualaikum ya ahladiyan wa inna insyaallah lahikun. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, dan semuanya kami yang hidup akan menyusul kalian. Nah, apakah mereka jawab? Pasti. Ya, berkali-kali saya sampaikan bahwa orang meninggal itu ruh itu lebih peka daripada yang hidup. Mereka menjawab, cuma teralih dindingnya. Ya, alhamdulillah kita tidak mendengar jawaban mereka. Ya. Baik, kalau memang kita mau mencontoh Rasulullah, Pak, ziarah kubur di penghujung malam. Jam 3, kuburan baba. 3 tuh, center. Terus doa ada terus itu. Kalau mencontoh Rasulullah, doa, itu contohkan terus. Pertanyaannya di kita berani kagak? Itu masalahnya. Ya. Kadang-kadang ada suara dikit kita belakang tikus lewat. Ya. Apalagi kalau dibuka tersingkap, emak jawab, bapak jawab, waalaikumsalam. Kalau dimahkami keluarga masih mending, yang jawab keluarga kita. Andaikan kober, siapa baik di situ? Ya kan? Kita assalamualaikum ya ahladiyan wa inna syabikum lahikun. Sekober jawab, jadi gak jalan. Ya. Nah itulah. Jadi adab ketika masuk kubur mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ini dalilnya. Rasulullah mencontohkan. Subhanallah. Jadi itu makanya jangan ikut Wahabi, saya bilang.
Hadis Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi faqad adina li Muhammadin fi ziyaratil qabri ummi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah rawahu Tirmidzi. Hadis Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Faqad adina li Muhammadin, adapun sekarang berziarahlah. Sungguh Nabi Muhammad telah mengizinkan, telah diizinkan kepada Nabi Muhammad dalam rangka menziarahi makam maknya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke makam maknya ibunda beliau tercinta Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Rasul menziarahi makam emaknya. Kenapa? Aina tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur mengingatkan akhirat. Insyaallah ya. Nah, itulah itu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang seperti itu, kita ikuti, kita teladani ziarah kubur emak kita, bapak kita. Kita doakan Allah Allahumma ighfir Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman lahu haqqun 'alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ngapain ziarah, banyak manfaatnya. Terutama hati keras, gak bisa dibilangin, gak terima nasihat yang hidup. Satu kuburan yang paling optimal. Kuburan yang paling optimal. Makanya kalau misalnya itu mulai besok status rubah. Jangan lagi makan enak, jangan lagi kenikmatan dunia. Ganti status apaan? Kuburan. Status WA kuburan. Ada yang nanya, status serem amat dalam rangka mengingat kematian, dalam rangka mengingat akhir, dalam rangka supaya saya bisa ngerem hidup ini, hati saya jadi tenang. Mantap. Jadi di antara manfaatnya lagi untuk yang diziarahi jelas kita doa buat mereka. Doakan emak kita, bapak kita, doakan saudara-saudara kita, doakan tetangga kita, doakan kaum muslimin muslimat, guru-guru kita, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mereka semua. Jadi yang diziarahi mendapatkan manfaat dari doa-doa orang yang hidup. Kenapa mereka? Karena doalah yang dibutuhkan. Banyak manfaatnya. Jadi ya untuk yang mati mendapatkan doa, kita yang hidup mendapatkan nasihat-nasihat. Yang terpenting kita pun akan mengalami kematian. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fatihah buat emak bapak kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah berjasa, orang-orang yang dimana punya hak dan kewajiban kita terhadap mereka, dan kaum muslimin muslimat khususnya yang sedang dihaulkan, dan almarhumin Syaikhul Baik, almarhumin keluarga kita sekalian. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadah dan Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Barangkali ini saya dapat saya sampaikan benar semata-mata datang dari Allah, saya datang dari saya pribadi. Saya akhiri bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.